Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat, Rabu 8 April 2026. Pelajaran yang kedua di triwulan yang kedua. Judul pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Allah dalam penciptaan. Anda mungkin sudah hafal kata-kata pertama dalam Alkitab, pada mulanya Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk Allah di sini adalah Elohim. Meskipun kata ini bisa digunakan untuk menyebut Allah palsu, ketika merujuk kepada Allah yang sejati, kata ini menggambarkan pencipta yang maha kuasa dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Allah yang transenden, yang melampaui pemahaman kita, tetapi yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dia begitu berkuasa sehingga ketika Dia berfirman, sesuatu langsung tercipta, hanya dari suaranya. Namun dalam pasal berikutnya, Kejadian 2, muncul nama Allah yang berbeda, Yahweh. Nama ini sering muncul dalam bentuk gabungan dengan Elohim, Yahweh Elohim. Ini tetap menunjuk kepada Allah yang sama, yang maha kuasa dan pencipta, tetapi Yahweh adalah nama yang lebih pribadi, sering digunakan untuk menekankan bahwa Allah adalah Allah perjanjian yang ingin menjalin hubungan kasih yang erat dengan umat ciptaannya. Bandingkan gambaran tentang Allah dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 2 ayat 7. Apakah yang Anda perhatikan? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kejadian 2 ayat 7 kita dapat membayangkan Allah berlutut untuk membentuk manusia pertama dari tanah dengan tangannya sendiri. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah Allah yang mendekat, begitu dekat hingga Ia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidung Adam. Nama ini Yahweh menyajikan gambaran Allah yang lebih intim, namun Musa menggunakan kedua nama tersebut dalam 2 pasal pertama Alkitab untuk menggambarkan 2 sifat Allah ini kepada kita. Betapa menakjubkannya kita melihat kemahatinggian transendensi Allah sebagai Elohim dan kedekatannya imanensi sebagai Yahweh. Alangkah baiknya bagi kita untuk merenungkan kedua aspek karakter Allah ini, bahwa Ia berkuasa penuh atas segala sesuatu dan sekaligus dekat dengan kita. Seperti yang dikatakan Paulus kepada orang-orang Athena di Bukit Mars, Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Penting bagi kita untuk terus mencari gambaran Allah yang jelas dan seimbang, berdasarkan pada apa yang Alkitab ajarkan tentang karakternya, agar kita dapat bertumbuh dalam hubungan dengannya. Inilah sebabnya mengapa penting untuk membaca seluruh bagian Alkitab, bukan hanya berfokus pada satu bagian saja. Sungguh, semakin kita mengenal karakter Allah, semakin kita belajar mengasihinya. Bacalah saat Elihu menggambarkan beberapa sifat Allah dalam Ayub 36 ayat 24-33 dan Ayub 37. Kemudian bacalah pernyataan Allah tentang kemahakuasaannya dalam Ayub 38 dan 39. Apakah yang ayat-ayat ini ungkapkan kepada kita tentang Allah? Ayub 36 ayat 24-33. Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan.
yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Ayub 37. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir. Bila suaranya kedengaran, Allah mengguntur dengan suaranya mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya baik untuk pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu. Hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah yang akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berhembus, maka bersilat cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah pencipta alam semesta. Engkau adalah pencipta semua yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang Allah dalam penciptaan. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu memperhatikan, yang tahu, memberikan yang terbaik bagi umat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 8 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.